Mesin fogging memerlukan busi karena di mesin fogging ini ada sumber yang harus dibakar oleh busi. Sumber tiga api atau segitiga api, betulin mesin udara, butut. bahan bakar, dan pematik atau busi. Wajib tiga komponen sistem komponen wajib berjalan di mesin fogging ini. Adapun mesin fogging yang tidak memakai busi, pasti mesin fogging tidak akan hidup tentunya, karena tidak ada sumber yang menjadi pemacu atau pemacu panas atau membuat pembakaran baru. Akan tetapi mesin fogging tidak membutuhkan pematik saat mesin fogging sudah menyala, karena mesin fogging sudah menyimpan bara atau menyimpan api di dalam resonator. Beda halnya dengan mesin motor pada umumnya. Busi harus menyala terus. Apabila busi mati, maka mesin motor akan mati. Iya, tadi perbedaannya antara Tasco dan SM. Apabila kita meneliti mesin diesel, kita nggak bakal ketemu sama yang namanya busi, karena busi sendiri hanya ada pada mesin bensin. Sementara mesin diesel tidak memerlukan busi. Padahal pada mesin bensin, busi itu jadi komponen yang sangat vital. Kalau mobil businya mati satu saja, mesin akan pincang. Terus kenapa mesin diesel bisa nyala meski nggak pakai busi? Nah, video ini akan menjelaskan secara detail alasan mesin diesel nggak memerlukan busi. Sebelumnya, kita perlu memahami bahwa sumber energi pada mesin itu berasal dari pembakaran. Pembakaran ini terjadi ketika ada tiga elemen, yaitu udara, bahan bakar, dan api. Udara dan bahan bakar akan disuplai melalui proses intake, sementara api dihasilkan oleh busi. Jadi fungsi busi itu seperti korek api yang memantik campuran udara dan bahan bakar agar terbakar. Pembakaran itu menghasilkan energi yang membuat mesin dapat menyala. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa busi adalah komponen yang sangat penting, karena busi berfungsi menghasilkan api yang merupakan elemen wajib agar pembakaran dapat terjadi. Tapi kenapa mesin diesel nggak pakai busi? Ternyata pembakaran pada mesin diesel dapat berlangsung dengan sendirinya tanpa perlu dipantek sama busi. Maksudnya gimana tuh? Jadi pada internal combustion engine apapun, baik mesin diesel atau bensin, 2 tak atau 4 tak ada yang namanya compression stroke. Ini adalah proses di mana piston menekan campuran udara dan bahan bakar sehingga tekanannya naik. Kompresi ini punya banyak tujuan.
antara lain untuk mempermudah proses pembakaran dan memperbesar pelepasan energi saat pembakaran. Itulah sebabnya kalau kompresi rendah, mesin susah dinyalakan, karena pembakaran sulit terjadi. Selain itu, kompresi juga akan menaikkan suhu udara. Jadi kalau kita belajar tentang gas ideal, kita tahu kalau semakin besar tekanan udara, maka semakin besar temperaturnya. Mesin diesel itu punya rasio kompresi lebih tinggi daripada mesin bensin. Kalau mesin bensin itu sekitar 12:1, sementara rasio diesel bisa sampai 22:1. Artinya tekanan kompresi pada mesin diesel itu jauh lebih tinggi, dan suhunya juga jauh lebih tinggi. Suhu udara yang dihasilkan saat kompresi mesin diesel bahkan bisa melebihi titik nyala solar. Solar punya titik nyala pada suhu sekitar 200 derajat Celcius. Sementara kompresi diesel bisa mencapai 500 derajat Celcius. Itu artinya ketika solar diinjeksikan ke dalam ruang bakar, maka solar akan langsung terbakar tanpa perlu dipicu oleh api. Inilah yang dinamakan self-ignition atau pembakaran dengan sendirinya. Hal ini membuat mesin diesel tidak lagi memerlukan busi, tapi konsekuensi dari temperatur tinggi itu, solar tidak bisa ikut dikompresi. Karena kalau solar ikut dikompresi, maka solar akan langsung terbakar sebelum langkah kompresi berakhir. Ini tentu akan berakibat fatal, karena pembakaran bisa membalikkan putaran engkol. Sehingga mesin tidak akan bisa nyala. Itulah yang membuat mesin diesel hanya mengkompresi udara. Sementara solar disalurkan melalui injektor langsung ke dalam ruang bakar. Selain itu, mesin diesel juga umumnya dilengkapi busi pemanas. Komponen ini tidak seperti busi yang menghasilkan percikan api, tapi fungsinya hanya sebagai pemanas ruang bakar. Di saat suhu mesin masih dingin, temperatur yang dihasilkan dari proses kompresi itu akan terdistribusi ke komponen sekitar ruang bakar. Sehingga suhu akhir kompresi itu lebih rendah. Busi pemanas akan menjaga supaya suhu kompresi mesin diesel tetap di atas titik nyala solar, sehingga solar tetap bisa terbakar meski mesin masih dingin. Kalau besi ketemu besi, pasti gesekannya bisa keluar api. Di sini, oli berperan sebagai penengah. Jadi oli ini punya kemampuan khusus, yakni masuk ke celah supermikro. Dalam kasus ring piston dan silinder, oli akan masuk di antara dua komponen ini. Sehingga, meski kita melihat ring dan silinder itu bergesekan, tapi nyatanya ada lapisan oli tipis di tengah-tengahnya. Itulah yang membuat ring piston bisa bergerak naik turun dengan licin tanpa menimbulkan gesekan. Ketika terjadi pembakaran, maka ada material sisa pembakaran yang melekat pada dinding silinder. Ketika piston bergerak ke atas, maka material sisa pembakaran yang ada pada dinding silinder bisa bercampur dengan oli yang ada di dalam ruang engkol. Material sisa pembakaran ini memang jumlahnya sangat sedikit. Tapi dalam 1 menit saja bisa terjadi hingga ribuan kali pembakaran. Jadi kalau diakumulasi dalam jangka panjang, material sisa pembakaran ini bisa mengubah warna oli jadi lebih hitam. Jadi warna hitam pada oli itu disebabkan karena oli terkontaminasi oleh material sisa pembakaran. Dan ini normal. Semua motor kalau sudah dipakai lama, pasti olinya hitam. Tapi kalau oli yang sudah hitam ini dipaksakan untuk dipakai, apa yang terjadi? Material sisa pembakaran ini bentuknya seperti butiran padat berukuran mikro. Ini bisa membuat komponen mesin tergores. Jadi, salah satu akibat jika Anda sering telat ganti oli motor, maka komponen mesin entah silinder atau ring piston mudah aus. Itu disebabkan karena ada material padat yang ikut dalam lapisan oli. Dan material ini bisa menggores komponen mesin. Jadi, inilah alasan utama mengapa kita harus ganti oli secara rutin. Kalau bisa jangan sampai warnanya menghitam. Jangan lupa like, subrek.